Hai, saya Margareta Yupitasari. Saya adalah mahasiswa Ekonomika dan Bisnis Fakultas Manajemen. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya ambil materi tes dan seleksi karyawan. Selamat menyimak. Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, banyak orang yang meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, di mana pada masa yang akan datang akan membawa tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan negara yang sedang membangun saat ini. Walaupun masa mendatang membawa tantangan kesulitan, suatu perusahaan tetap dituntut untuk efektif dalam pengelolaan perusahaannya. Karena bila tidak demikian, perusahaan itu tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain atau tidak dapat mengikuti perubahan yang terjadi. Pada saat ini, pentingnya peranan manajemen sumber daya manusia tercermin dari kebijaksanaan perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya, sehingga dapat berperan besar dalam bekerja sama dan mendukung strategi perusahaan. Proses untuk mendapatkan, menyeleksi, dan menempatkan tenaga kerja yang telah menempati peran yang terpenting bagi perusahaan. Faktor manusia pada kenyataannya tidak dapat disangkal lagi, dan telah disadari merupakan faktor penentu bila dibanding dengan segala alat pelengkap, seperti uang, mesin, dan sebagainya di dalam usaha-usaha perusahaan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tenaga kerja yang cakap adalah salah satu faktor yang terpenting bagi negara-negara yang sedang berkembang, dan kurangnya tenaga-tenaga yang cakap akan menghambat perkembangan tersebut. Oleh sebab itu, seleksi tenaga kerja diperlukan untuk melanjutkan tujuan organisasi, seperti kelangsungan hidup, pertumbuhan, atau keuntungan. Seleksi tenaga kerja dimaksudkan untuk memilih tenaga kerja yang cakap, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa sekarang dan yang akan datang. Seleksi tenaga kerja juga memberikan sarana untuk mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia yang ditentukan dalam perencanaan sumber daya manusia. Pada akhirnya, strategi seleksi yang turut mempertimbangkan kecocokan antara individu dengan perusahaan, di samping faktor pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan, akan memberikan hasil yang positif bagi perusahaan. Maka dari itu, setiap perusahaan mengadakan tes dan seleksi untuk karyawan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tes dan seleksi. Di sini tes adalah sampel dari perilaku seseorang dengan menggunakan alat seleksi. Sedangkan seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan berkompeten, yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Atau dalam arti lain disebut dengan penyaringan, yaitu proses pemisahan individu yang paling besar kemungkinan akan berhasil dalam suatu pekerjaan dan cocok masuk organisasi dari individu lain dari sejumlah besar pelamar. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seleksi adalah suatu proses meneliti dan memilih dari sekelompok pelamar yang didapat dari berbagai sumber untuk mendapatkan pelamar yang paling sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat seleksi. Yang pertama, syarat seleksinya yaitu reliabilitas. Reliabilitas merupakan konsistensi dari nilai yang sama ketika dites ulang dengan tes yang identik atau dengan bentuk yang berlainan dengan tes yang sama. Contohnya, ketika seseorang melakukan tes pada hari ini, ia mendapatkan hasil 50. Lalu pada hari berikutnya ia melakukan tes dengan hasil 100. Yang kedua, reliable, yang merupakan tes yang menghasilkan nilai konsisten ketika seseorang mengikuti dua bentuk tes yang berlainan. Contohnya, kebalikan dari reliabilitas, yang dimana seseorang melakukan dua jenis tes yang berbeda, namun menghasilkan hasil nilai tes yang sama. Syarat seleksi yang terakhir yaitu validitas. Validitas merupakan akurasi sebuah bentuk tes wawancara dan sebagainya untuk mengakui atau diakuinya, yang dimana tes tersebut dirancang untuk dipenuhinya. Di sini validitas memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu validitas kriteria.
sejenis validitas yang memperlihatkan bahwa nilai tes berkaitan dengan kinerja atau kriteria pekerjaan. Contohnya, saat kita melamar pekerjaan, kita mendapatkan tes yang baik untuk mendapatkan posisi tersebut. Hal ini dapat kita pertanggungjawabkan untuk menghasilkan pertanggungjawabkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, jenis validitas gagasan. Di sini tes tidak selalu dilakukan tes dalam validitas gagasan ini, tetapi dengan wawancara biasa, yaitu hanya dengan melakukan pengecekan latar belakang. Sudah jelas di situ tidak ada melakukan tes, tetapi hanya dilakukan wawancara dengan melakukan pengecekan latar belakang saja. Yang berikutnya atau yang terakhir yaitu validitas isi, yaitu instrumen yang berkaitan dengan kesesuaian antara karakteristik dari variabel yang dirumuskan pada definisi konseptual dan operasionalnya. Setelah mendengarkan syarat-syarat seleksi tadi, di sini saya juga akan menjelaskan jenis-jenis tes. Yang pertama, tes psikometri. Tes ini adalah tes yang diterapkan untuk alat ukur potensi kognitif karyawan yang dirangkai menurut metode konstruksi tes yang dijalankan sesuai statistik. Selain itu, sudah diterapkan uji reliabilitas dan uji validasi, serta mempunyai tata cara penilaian yang baku. Serta, garis besar tes ini bertujuan guna menilai 3 domain kognitif, seperti area penalaran abstraksi, area penalaran verbal, dan area penalaran angka. Jenis tes berikutnya yaitu simulasi atau exercise. Metode ini adalah cara menilai kompetensi karyawan yang berperan penting dalam pelaksanaan metode assessment center. Beragam perilaku karyawan dapat diobservasi dengan simulasi yang selanjutnya dilakukan pencatatan dan dimasukkan ke dalam kategori sesuai dengan metode kompetensi sesuai kriteria standar. Yang ketiga, inventory atau self-preference. Tujuan dari alat ukur ini adalah menampilkan preferensi dari karyawan saat berhadapan dengan kondisi kerja, motivasi kerja, situasi sosial, cara kerja, dan juga sikap. Bentuk tes ini adalah sejumlah pertanyaan yang wajib dijawab dan hasilnya akan mendukung hasil tes lainnya. Jenis tes yang keempat adalah wawancara. Mungkin wawancara didengar umum di berbagai tes pelamaran. Di sini wawancara dalam metode assessment center berbeda dengan wawancara konvensional karena lebih terstruktur dan berdasarkan indikator perilaku yang telah ditetapkan di setiap kompetensi. Dengan cara ini akan diperoleh gambaran lebih detail mengenai tindakan dan sikap karyawan saat dalam menghadapi rasa jenuh. Jenis tes yang berikutnya atau yang kelima adalah role playing. Cara simulasi ini berupa interaksi interpersonal karyawan yang diajarkan guna berperan tertentu agar perilaku spesifik bisa muncul di dalam tes. Misalnya, kemampuan untuk negosiasi. Maka akan dirancang simulasi agar antara supplier dengan kepala seksi pengadaan. Selanjutnya jenis tes yaitu analisis kasus. Hampir mirip dengan role playing, hanya saja ditambahkan kompetensi untuk analisa dan sintesis dengan mendalam. Karyawan harus bisa menguasai kasus tertentu dan kemudian memberikan pandangan jitu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya ada presentasi. Simulasi ini sangat dibutuhkan guna memberikan penjelasan produk tertentu dan mempengaruhi orang lain. Dalam metode ini, karyawan akan diminta untuk melakukan presentasi atas produk atau jasa di depan atasannya. Sehingga dari metode tes ini akan terlihat kemampuan seorang karyawan dalam membawakan presentasi, menerangkan produk dengan jelas dan mudah dipahami, serta tentunya membuat audien tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Dan jenis tes yang terakhir yaitu tes proyektif. Apabila dibutuhkan tes ini, bisa diterapkan pada peserta tes,
Tes pendukung ini lebih ditekankan pada aspek yang berhubungan langsung dengan pengelolaan diri dan nilai efektivitas. Baik, mungkin biasanya dalam melakukan seleksi kita mengalami banyak kendala. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kendala yang ada dalam seleksi. Yang pertama, tolak ukur. Kendalanya adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan digunakan mengukur kualifikasi-kualifikasi selektif secara objektif. Yang kedua, penyeleksi. Kendalanya adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar qualified, jujur, dan objektif penilaiannya. Yang ketiga, pelamar. Kendalanya adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Untuk mengurangi kendala-kendala ini, perlu dilakukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat, karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, semakin cermat dan teliti penerimaan karyawan. Mengalami kendala dalam proses pencarian karyawan itu adalah hal yang sangat lazim dialami oleh perusahaan. Maka dari itu, tujuan dari seleksi itu sangat penting, yang dimana sudah dijelaskan jika seleksi merupakan fungsi yang penting, karena berbagai macam keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya diperoleh dari proses seleksi. Proses seleksi akan melibatkan proses menduga yang terbaik dari pelamar yang ada. Seleksi penerimaan pegawai baru bertujuan untuk mendapatkan beberapa hal. Berikut hal-hal yang kita akan dapatkan jika kita mengadakan proses seleksi, di mana kita akan mendapatkan karyawan yang memiliki potensi, karyawan yang disiplin dan jujur, lalu kita akan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan tugas dan keahlian yang diperlukan. Lalu juga kita akan mendapatkan karyawan yang terampil, karyawan yang kreatif dan dinamis, karyawan yang loyal, mengurangi turnover karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi, lalu juga karyawan yang dapat bekerja sama di dalam perusahaan, dan yang terakhir, karyawan yang mudah dikembangkan di masa yang akan datang. Lalu di sini juga ada proses dan langkah-langkah seleksi menurut Hasibuan. Yang pertama ada peramalan kebutuhan tenaga kerja. Berikutnya atau yang kedua ada penarikan atau rekrutmen. Lalu ada seleksi, dan yang terakhir di sini ada penempatan, orientasi, dan induksi karyawan. Yang dimana setiap proses yang dilakukan perusahaan pastinya bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang dibutuhkan atau yang sesuai di suatu organisasi atau di suatu perusahaan. Yang dimana hasil akhir proses seleksi adalah orang yang diterima sebagai karyawan baru. Bila masukan-masukan seleksi diperhatikan dengan seksama dan langkah-langkah dalam proses seleksi diikuti secara benar, maka para karyawan baru akan merupakan sumber daya manusia yang produktif. Dan karyawan produktif adalah bukti paling baik suatu proses seleksi yang efektif. Untuk mengevaluasi, baik karyawan baru maupun proses seleksi diperlukan umpan balik. Umpan balik ini mencangkup informasi tentang kepuasan karyawan, perputaran, dan absensi, serta prestasi kerja, serta kegiatan serikat kerja ataupun sikap penyedia. Umpan balik yang konstruktif diperoleh melalui serangkaian pertanyaan tertentu. Mungkin di sini saya ambil contoh kasus proses seleksi pada PT Sentral Prima Kelola. Seperti yang kalian lihat, di sini ada beberapa spesifikasi syarat yang mereka butuhkan, seperti pendidikan lulus D3, umur maksimal 30 tahun, berpengalaman, IPK 3,00, tinggi badan 155 cm untuk wanita, dan 160 cm untuk pria. Di mana proses rekrutmen, dasar kegiatan rekrutmen, dibutuhkan engineer untuk proyek di PT Sentral Prima Kelola. Ada kebutuhan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Dan penentuan sumber rekrutmen, sumber eksternal yang diperoleh dari lingkungan luar seperti referensi karyawan. Dalam mendapatkan sumber pelamar di PT Sentral Prima Kelola, belum memiliki hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan. Metode yang digunakan dalam rekrutmen karyawan di sini adalah metode terbuka.
karena informasi disebarluaskan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan dengan menggunakan berbagai media seperti surat kabar dan internet. Harapan perusahaan PT CPK adalah mendapatkan engineer yang terlatih dan kompeten, serta mendapatkan karyawan yang tidak hanya memiliki profesionalitas, namun juga baik dari segi keagamaannya. Berdasarkan spesifikasi tadi, maka kriteria karyawan yang akan lulus seleksi yaitu berdasarkan apa yang ada dalam form wawancara. Seperti berpengalaman di atas 1 tahun, karyawan memiliki kemampuan penunjang, seperti memiliki inisiatif, motivasi, kreatif, serta memiliki pengetahuan agama yang baik dan berpenampilan yang baik. Langkah-langkah seleksinya di sini adalah yang pertama seleksi berkas lamaran, pemanggilan, tes tertulis, wawancara, tes keterampilan yang dilakukan selama 2 hari. Setelah ada rekomendasi untuk diterima, maka selanjutnya dilakukan tes kesehatan dan psikotes.